Anda kembali di Prime Time News. Pemirsa, mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas bakal menjalani putusan pra-peradilan dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan pada Rabu 11 Maret mendatang. Sebelumnya Yakut bersama stafnya ditetapkan KPK sebagai tersangka, namun keduanya belum ditahan hingga saat ini. Menurut Yakut, dalam proses pra-peradilan, baik saksi ahli dari pemohon dan termohon memiliki satu kesepahaman terkait penetapan tersangka harus melalui proses atau dalam kasusnya tidak merugikan negara. Yakut bersyukur terhadap proses sidang pra-peradilan yang diajukan berjalan lancar dan terbuka. Yakut meyakini dengan proses peradilan yang objektif ini, proses pra-peradilan akan berjalan dengan adil dan baik. Dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tim kuasa hukum Yakut sebagai pemohon menyerahkan dokumen kesimpulan yang merangkum seluruh argumen hukum dan bukti yang telah diajukan selama proses persidangan. Sementara tim Biro Hukum KPK sebagai pihak termohon juga menyampaikan dokumen kesimpulan akhir untuk menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Yakut dinilai telah sesuai dengan prosedur hukum. Di proses pra-peradilan ini dari awal gitu ya, meskipun saya pertama hadir secara pribadi, kemudian saya ikuti secara online berikutnya, saya sangat bersyukur karena ada kesepahaman, tafahum antara saksi ahli termohon maupun saksi ahli pemohon di beberapa hal. Terutama yang paling penting adalah bahwa para saksi, baik saksi dari pemohon dan termohon ini memiliki kesepahaman bahwa penetapan tersangka itu harus melalui proses atau sudah ada kerugian negaranya terlebih dahulu. Di sisi lain, mantan Menko Polhukam sekaligus Guru Besar Hukum Tata Negara, Mahfud MD berpendapat penanganan kasus yang menyeret ex-Menak Yakut harus didasarkan pada aturan yang benar. Mahfud menilai korupsi merupakan tindakan yang harus ditindak tegas dan penegakan hukum tidak boleh serampangan. Setuju bahwa korupsi itu tindakan yang biadab bagi kemanusiaan sehingga harus ditindak tegas. Tetapi juga kita tidak boleh serampangan. Menegakkan hukum itu harus benar. Misalnya apakah itu sebuah kebijakan atau bukan. Kalau kebijakan yang murni itu tentu tidak boleh dipidanakan. Karena tugas pemerintah itu dimanapun yang membuat kebijakan dalam hal-hal yang tidak ada aturannya. Kalau sudah ada aturannya jelas begini. Kalau tidak ada aturannya, padahal itu harus diselesaikan, maka dibuat kebijakan, diskresi. Nah, ya kita berharap kasus ini berjalan murni sesuai dengan hukum, tidak ada kriminalisasi, tetapi juga tidak ada permainan-permainan hukum yang lain. Pokoknya hukum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.